Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan suatu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan dan rahmat dari Allah SWT. Dan di bulan suci Ramadan ini, kita semua berlomba-lomba dalam beribadah, dalam beramal baik. Sebagaimana Rasulullah SAW meningkatkan amalannya ketika di bulan suci Ramadan, meningkatkan ibadahnya ketika di bulan suci Ramadan. Termasuk dalam suatu riwayat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah SAW merupakan orang yang paling dermawan, sering membantu terhadap sesama kaum muslimin ataupun bahkan orang di luar Islam. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu sangat penting pada kesempatan ini kita membahas tentang suatu ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW dan diutamakan untuk dilaksanakan di bulan suci Ramadan, yaitu sedekah. Kita insya Allah akan membahas tentang fikih sedekah dan akan kita bagi dua. Kita akan membahas tentang fadilahnya atau keutamaan sedekah. Berikut ya tentunya definisi dan apa yang penting di dalam sedekah. Begitu juga nanti sesi kedua kita akan membahas tentang adab dalam bersedekah, dan sangat penting sekali dan jarang diperhatikan oleh kita semua. Baik, apa itu sedekah? Kita akan mulai dari definisi. Dalam Al-Quran sering kita mendengarkan kalimat sedekah, zakat, kemudian infak. Dan kadang zakat ditakbirkan atau diungkapkan dengan kalimat sedekah seperti innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum. Sungguhnya sedekah itu bagi orang fakir, miskin dan sebagainya. Asnaf yang 8 yang disebutkan dalam surat At-Taubah. Nah, sedekah di sini maksudnya zakat, ya. Sedekah di sini maksudnya zakat. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah, wa anfiqu mimma min thayyibati ma kasabtum. Kalimat nafkah, anfiqu, ada yang menyebutkan sedekah, ada yang menyebutkan zakat, ya. Jadi kadang yang dimaksud adalah zakat tapi disebutkannya sedekah. Nah, oleh karena itu kita harus mendefinisikan dulu, ya. Terus bagaimana supaya kita bisa mengetahui itu sedekah atau zakat atau infak? Nah, itu nanti akan ada penjelasan insya Allah. Sedekah, ya, definisinya secara bahasa diambil daripada sodako, ya, membenarkan. Tapi secara syar'i, secara istilah, sedekah artinya tamlikil ghair fi dunya liwajhillahi ta'ala. Bagaimana kita menjadikan orang lain memiliki sebagian harta yang kita berikan, ya. Nah, tamlik al-ghair atau tamlik al-akhir fi dunya, di dunia, liwajhillah, bagi bagi sesama kita atau orang lain, tapi karena Allah, liwajhillah. Nah, tamlik al-ghair, ya, kita menjadikan orang lain memiliki sebagian harta kita, itu definisinya. Tapi kenapa disebut dengan sedekah? Nah, karena ya sedekah ini tidak diwajibkan, ya, bukan faridah, bukan kewajiban, tapi itu motif, ya, motivasi kita itu adalah dorongan kita sendiri karena kita cinta Allah SWT, karena kita yakin Allah SWT, karena kita benar-benar beriman kepada Allah SWT, dan Allah SWT menyuruh kita untuk berbuat baik, berbagi antara sesama, sehingga orang lain yang kekurangan bisa terpenuhi kebutuhannya. Jadi dorongannya bukan karena kewajiban, itu sedekah. Makanya dinamakan sedekah tasdiqan,
lil iman billah, ya, sebagai pembenaran keimanan kita kepada Allah SWT. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, wassadaqatu burhan. Ya, sedekah itu adalah burhan. Apa itu artinya burhan? Bukti. Bukti apa? Bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sedekah. Terus yang kedua ada yang disebut dengan infak, ya. Infak lebih umum dari sedekah, lebih umum dari zakat, ya. Lebih umum dari sedekah, lebih umum daripada zakat. Diambil dari kata nafaqah, mengeluarkan, ya. Atau membelanjakan, kalau itu terkait dengan harta, ya. Kenapa lebih umum? Karena infak ini sebagaimana diperintahkan atau ditakbirkan, diungkapkan dalam Al-Quran terhadap orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian berinfak dari harta yang kalian dapatkan yang halal. Sebagaimana diungkapkan terhadap orang beriman, juga diungkapkan terhadap orang-orang kafir. Ya. Dalam surat Al-Anfal, Allah SWT berfirman, innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka mengeluarkan, yunfikuna amwalahum, mereka mengeluarkan, mereka menafkahkan harta mereka, ya, untuk apa? Liyasuddu an sabilillah, untuk melarang atau menghalang-halangi orang yang ada di jalan Allah, menghalang-halangi orang yang ingin dekat dengan Allah, yang beribadah kepada Allah SWT. Fasayunfikunaha summa takunu alaihim hasratan summa yuglabun. Ya, mereka akan membelanjakannya, mengeluarkannya, wa takunu alaihim hasratan, dan semuanya akan menjadi, ya, kerugian. Mereka tidak akan dapat apa-apa. Kalau kita menginfakkan harta kita, kita akan dapat pahala dari Allah SWT, tapi mereka tidak. Jadi infak lebih umum, ya. Nah, kalau dilihat dari apakah ini wajib atau tidak, infak wajib. Tapi kewajibannya bukan dari syariat. Tapi itu sebagai suatu tuntutan. Kalau dia ingin mencapai apa yang dia harapkan, apa yang dia cita-cita, dia harus mengeluarkannya. Kalau dia ingin memenuhi apa yang dia inginkan, dia harus mengeluarkannya, membelanjakannya. Jadi tuntutannya bukan dari syariat, ya. Jadi dilihat dari apakah wajib atau tidak, infak itu wajib. Tapi yang mewajibkannya bukan dari syariat, ya. Nah, itu infak, ya. Kita sudah bahas sedekah, kita sudah bahas infak, ya. Nah, sekarang ada istilah yang lain, yaitu zakat, lebih populer. Kalau zakat diambil dari kata zakah, artinya apa? Ada dua makna. Ada at-tuhur, ya, atau tathir, membersihkan, mensucikan. Ya, kadang kita suka mendengar kalimat tazkiyatun nafs. Artinya apa? Membersihkan jiwa. Ya. Jadi diambil dari kata zakah, artinya apa? Mensucikan, membersihkan. Diambil juga dari kata an-nama, ya. Jadi zakah, tapi artinya bukan tohr, bukan tohrun, tapi artinya adalah an-nama, mengembangkan, ya, mengembangkan. Karena kalau orang berzakat, dari hasil zakatnya itu akan digunakan untuk mendayagunakan orang-orang, ya, mensejahterakan yang fakir atau membantu yang sedang membutuhkan. Jadi umat Islam akan semakin berkembang dengan zakat itu. Makanya berarti nama juga. Baik, kita sudah menjelaskan tentang mustalah, ya. Kita sudah menjelaskan tentang definisi, ya. Ada sedekah, ada infak, ada zakat. Zakat itu sangat khusus. Kenapa? Karena dia diwajibkan oleh syariat, ya. Diperintahkan oleh syariat dan hukumnya wajib, faridah. Jadi kewajibannya itu di atas infak, ya. Karena yang menyuruhnya adalah syariat. Itu. Kemudian ada kadarnya tertentu, ada mustahiknya ke siapa harus istilahnya itu disalurkan. Nah, itu ada ketentuannya di dalam syariat, ya. Itu zakat. Insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya, ya. Nah, sedangkan sedekah lebih umum, ya.
sedekah lebih umum, bisa juga zakat itu disebut sedekah, ya. Tapi sedekah yang populer atau yang didefinisikan oleh syariat itu adalah sedekah yang hukumnya sunnah, ya. Karena ia adalah dorongan keimanan kita, ya, atau sebagai bukti keyakinan kita bahwasanya kita cinta Allah SWT, kita yakin Allah SWT. Sedangkan infak lebih umum daripada sedekah, ya. Kenapa? Karena kadang ditakbirkan untuk orang yang beriman, kadang orang kafir, ya. Secara bahasa juga pemanaannya sangat umum, atau bahkan secara istilah pun secara sangat umum. Baik, kita sudah sampai pada definisi. Nah, setelah definisi ini, kita akan masuk pada fikih sedekahnya, ya. Tadi sudah disebutkan bahwasanya sedekah itu adalah tamlik al-ghair fid dunya liwajhillah. Bagaimana kita memberikan harta kita kepada orang lain, dan orang lain ini memiliki harta yang kita berikan dan kita niatkan untuk Allah SWT, liwajhillah, ya. Ini kita lakukan sebagai apa? Sebagai bentuk keyakinan kita yang kuat kepada Allah SWT, ya. Makanya tadi saya sebutkan as-sadaqatu burhan. Ini hadis, ya. Bahkan hadis arba'in, ya. Hadis arba'in Nawawiyah. Semua sudah hafal. As-sadaqatu burhan artinya sedekah itu adalah bukti dari kecintaan kita kepada Allah SWT. Oleh karena itu, tidak semua orang bisa bersedekah, ya. Hanya orang-orang yang yakin pada Allah SWT, hanya orang-orang yang cinta kepada Allah SWT yang mengeluarkan hartanya untuk bersedekah, ya. Kenapa? Karena kita sebagai manusia diberikan tabiat, diberikan naluri cinta kepada harta. Kata Syekh Mustafa Husni, beliau mengatakan akbar ham lil insan ma yata'allaq bil malih, ya. Jadi kegundahan, kecemasan manusia yang paling terbesar adalah ketika dia cemas terhadap hartanya. Ya, manusia bisa cemas terhadap istrinya, keluarganya, jabatannya, tapi kecemasan terbesar, ya, yang dirasakan oleh manusia adalah kecemasan terhadap harta. Kenapa? Karena hidup kita tidak akan terlepas dari apa yang namanya harta, al-mal. Makanya disebutnya mal dalam bahasa Arab, ya. Dari kata mala yamilu. Mala yamilu artinya condong, kecenderungan, ya. Kita tidak bisa terlepas dari itu. Kita akan cenderung terhadap benda ini yang disebut dengan harta al-mal, ya. Allah SWT berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jamma dalam surah Al-Fajr, ya. Bahasanya manusia itu akan cinta, ya. Dengan apa? Dengan harta, dengan cinta yang sangat kuat, ya. Seperti itu, ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kemudian dalam surat yang semuanya insya Allah sudah hafal, ya, dalam surat Al-Adiyat, Allah SWT berfirman, innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala zalika la syahid wa innahu lihubbil khairi la syadid. Perhatikan kalimat wa innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya manusia itu cinta pada kebaikan. Al-khair di sini ada yang menafsirkan harta. La syadid. Syadid itu sangat cinta sekali, ya. Dalam surat Al-Imran, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina dan sebagainya. Dihiasi, ya, manusia itu dengan apa? Kecintaannya terhadap perempuan, anak-anak, harta, dan apa yang dia miliki, ya, berupa kendaraan. Jadi sudah fitrahnya manusia cinta terhadap harta. Oleh karena itu, sedekah mengeluarkan harta dengan dorongan kita cinta pada Allah SWT. Dengan ini diperintahkan oleh syariat, tidak semua bisa melaksanakannya. Hanya orang-orang yang benar-benar yakin kepada Allah SWT. Oleh karena itu, ketika kita ragu, ya, dengan apa yang kita miliki, ya, ingin mengeluarkan harta, ragu, nanti harta saya berkurang, ya. Harta saya pas-pasan. Bagaimana saya bisa bersedekah, misalkan. Kalau kita ragu dengan itu, ya, atau terbesit dalam pikiran kita, ada dalam jiwa kita bisikan-bisikan, ya, yang membuat kita jadi setengah-setengah ketika ingin bersedekah, maka ingat 5 fadail,
keutamaan daripada sedekah. Ya. Fadailus sedekah. Keutamaan sedekah. Insya Allah ada 5 keutamaannya. Yang pertama, as-sadaqatu tuharrilul insan min ubudiyatil mal. Ya. As-sadaqatu tuharrilul insan min ubudiyatil mal. Maksudnya sedekah itu bisa mentahrir atau membebaskan manusia dari apa? Dari penyembahannya terhadap harta. Gitu ya. Kadang kita bisa menemukan ya, atau banyak menemukan dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang stres memikirkan nasibnya di dunia ini, memikirkan nasibnya di hari esok. Ya, dengan apa dia harus memenuhi kebutuhan yang primernya. Ya. Banyak orang frustasi ketika dia memikirkan tentang biaya kesehatan, biaya pendidikan dan sebagainya. Ya. Nah, atau orang yang sudah punya banyak harta tapi masih was-was bagaimana bisa menjaga hartanya, masih was-was takut perusahaannya bangkrut, ya, takut semua cabang-cabang toko-tokonya misalkan ya gulung tikar, was-was. Ya. Nah, maka di sini sebagai fadilah, ya, keutamaan sedekah itu adalah tahrir. Tahrir apa? Membebaskan. Ya. Membebaskan manusia dari kecenderungannya terhadap harta. Ya. Dari penyembahannya terhadap harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta mereka sedekah, tutahhiruhum, supaya apa? Sedekah ini membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan juga mensucikan jiwa mereka. Ya. Maksud mensucikan jiwa itu artinya apa? Memangkas, memutuskan kecenderungannya terhadap harta, ya, supaya tidak gundah, frustasi dengan hartanya. Nah, kalau kita tidak gundah, kalau kita tidak diperbudak oleh harta, ya, insya Allah tidak akan ada orang yang mati stres, stroke karena dia memikirkan hartanya. Ya. Kalau kita tidak diperbudak oleh harta kita, ya, insya Allah ketika kita kekurangan harta, ada saat dimana kita diuji, kita defisit, ya, kita gulung tikar, kita tidak akan menerima sogokan-sogokan. Ya. Kita tidak akan menerima suap-suap. Kalau kita sudah terbebas dari apa yang namanya dengan penyembahan terhadap harta. Maka di sini keutamaan pertama daripada sedekah itu adalah tahrir. Ubudiyatul insan lil mal, atau tahrirul insan min ubudiyatihi lil mal. Membebaskan manusia dari penyembahannya terhadap harta. Itu yang pertama. Yang kedua, as-sadaqatu tutfi'u dzunub, takfir az-dzunub. Ya, sedekah itu bisa menghapus dosa-dosa. Ya. Bahkan kalau kata Syekh Mustafa Husni, as-sadaqah asra akhlaqiyat liyukaffir az-dzunub. Ya. Adalah amalan atau akhlak yang paling cepat menghapus dosa. Tentunya kita sebagai manusia tidak akan terlepas dari yang namanya dosa, khilaf, ya, atau bahkan maksiat. Ya, kita manusia punya syahwat, banyak keinginan. Ya, kadang apa yang kita lakukan ya secara tidak sadar ternyata itu bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah SWT. Ya, maka sedekah ini bisa membersihkan kita dari dosa, ya, bisa menghapus setiap kesalahan kita. Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu tutfi'u al-khati'ah kama tutfi'ul ma'an-nar. Ya. Perhatikan, as-sadaqatu, maksudnya sedekah itu bisa menghapuskan kesalahan, kama tutfi'u al-ma'an-nar. Sebagaimana air bisa menghapuskan an-nar, api. Atau menghapuskan di sini maksudnya apa? Memadamkan api. Bayangkan, api kalau menyala, ya, itu sulit dipadamkan kalau ya api itu besar, ya, kita alatnya manual misalkan, ya. Tapi kalau dengan air, ya, dengan air, maka api akan hilang. Ya.
Begitu juga dengan kesalahan kita, ya. Kesalahan kita sebesar apapun kesalahan itu, ya, sebesar apapun maksiat itu, insya Allah dengan sedekah yang ikhlas, yang didorong karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menghapuskan dosa kita. Selanjutnya, ya, dari keutamaan sedekah atau fadilah sedekah adalah al-iwad fid dunya, ya. Yang pertama, tahrir atau membebaskan manusia dari peribadatannya terhadap harta. Yang kedua, menghapuskan dosa-dosa. Yang ketiga, al-iwad. Apa itu al-iwad? Dia akan mendapatkan ganti ketika di dunia, ya. Akan mendapatkan ganti ketika di dunia. Kalau kita bersedekah mengeluarkan harta kita karena Allah SWT, maka kita akan mendapatkan ganti seketika itu. Atau tidak seketika itu langsung, tapi di dunia akan kita dapatkan, ya. Kalau di akhirat insya Allah sudah pasti, tapi di dunia kita akan mendapatkan gantinya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ya ibna Adam, anfik unfik." Ya, ini hadis hadis qudsi, ya. Jadi melalui lisan Rasul, Allah SWT bersabda, Allah SWT berfirman, ya, melalui lisan Rasul, "Ya ibna Adam, anfik unfik." Wahai manusia, hendaklah kalian berinfak, bersedekah. Unfik, maka aku akan berinfak pada kalian. Aku akan mengganti apa yang kalian keluarkan dari harta kalian, ya. Bahkan Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Apa yang kalian keluarkan, kalian belanjakan dari harta kalian, ya, di jalan Allah SWT, fahuwa yukhlifu. Allah SWT langsung yang akan menggantinya. Dengan demikian, kita jangan ragu untuk bersedekah, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin akan menggantikan apa yang kita sedekah, ya. Diganti dengan apa? Bisa dengan harta yang sejenis, ya, atau kalau kita infak uang, ya, atau sedekah uang, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan uang, ya. Bisa dengan yang sejenis. Kalau kita misalkan, ya, bersedekah dengan baju misalkan, ya, maka Allah akan menggantinya dengan baju, ya. Nah, bisa juga dengan muktanayat. Muktanayat itu berupa barang. Kita infak uang, tapi ternyata setelah kita infak, ya, kita infak sekarang nih, ya, nanti ketika sore hari tiba-tiba datang, ya, datang orang ngetok pintu bawa makanan atau bawa hadiah, ya. Nah, tidak dengan yang sejenis. Itu juga, ya, bukti daripada apa? Allah SWT menepati janjinya, ya, mengganti apa yang kita infakkan. Atau bisa dengan sitr, ya, sitar. Sitar itu dengan infak Allah SWT menutupi aib kita. Dengan infak Allah SWT menutupi segala rahasia yang kalau itu dibuka, ya, kalau itu dibuka, maka kita akan gulung tikar misalkan. Kita akan rugi ratusan juta, rugi miliaran, ya, dan sebagainya itu. Maka dengan infak, dengan sedekah, kadang digantinya itu dengan Allah SWT menutupi rahasia yang, ya, mungkin itu rahasia perusahaan, rahasia dari apa yang membuat kita sukses dan sebagainya, atau menutupi aib kita. Yang ketiga, al-iwad, ya. Allah akan menggantinya ketika di dunia. Sekarang yang keempat. Yang keempat adalah mudawatul mar, ya. Mudawah itu artinya dari kata dawa. Infak itu bisa mengobati penyakit. Nah, ini hal yang kecil mungkin bagi kita, ya, hal yang ringan, sederhana, tapi masya Allah gitu kan, fadilahnya sangat besar, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Dawu mardakum bis sadaqah." Hendaklah kalian mengobati penyakit kalian dengan sedekah, ya. Kalau kita sakit, ya, kita apa yang kita lakukan? Kita pergi ke dokter. Setelah pergi ke dokter, jangan lupa, ya, jangan lupa, ya, sebagai bentuk syariat kita, bentuk usaha kita, ya, untuk sembuh, ya, kita keluarkan dari sebagian harta kita dan kita niatkan, nggak apa-apa, kita niatkan, ya Allah, ya, aku niat bersedekah dan tolong angkatlah penyakitku, ya.
itu hal yang tidak dilarang, ya. Karena Rasulullah SAW juga sudah bersabda, dawu mardokum bisadaqah. Hendaklah kalian mengobati, menyembuhkan penyakit kalian dengan sedekah. Ya. Nah, bisa marad abdan, bisa marad kulub. Ya. Bisa jadi penyakit yang berupa penyakit fisik, ya. Atau penyakit yang berupa penyakit hati. Ya. Penyakit hati seperti sombong. Ya. Ada orang kayak sombong misalkan. Nah, tapi sombongnya itu nggak bisa dihilangkan. Nah, sudah jadi penyakit, maka insya Allah bisa disembuhkan dengan sedekah. Atau dia ria, atau dia angkuh, ujub dan sebagainya. Segala sesuatu yang terkait dengan penyakit hati insya Allah akan diobati dengan sedekah. Maka jangan ragu untuk bersedekah. Insya Allah kita akan diberikan hidup yang sehat, yang jauh dari penyakit. Yang terakhir, ya, yang kelima, aman yaumul qiyamah. Ya. Kita akan merasakan keamanan, ya, ketika di hari kiamat. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, yub'asu kullu mri'in yaumal qiyamah fi zilli sadaqatih. Ya. Nanti di hari kiamat semua manusia akan dibangkitkan, dan ketika dibangkitkan dia akan berada di bawah fi zilli sadaqatih, di bawah naungan sedekahnya. Dalam arti apa? Ketika kita bersedekah, mengeluarkan harta, ya, seakan-akan kita sudah membangun suatu zil. Ya, zil ini kan tafsirannya ya bisa itu payung, ya, bisa berupa awan. Yang penting bisa melindungi kita di hari kiamat nanti. Bayangkan hari kiamat, di sana ada beberapa matahari dan jaraknya lebih dekat daripada di dunia. Kita akan panas, kita akan banjir dengan keringat. Suasana sangat tegang sekali. Tapi orang-orang yang bersedekah ketika di hari kiamat, dia akan merasakan keteduhan, kedamaian, ketenangan. Kenapa? Karena ada zil, ada pelindung, ada naungan yang sudah dia cicil ketika di dunia dengan bersedekah setiap hari. Dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Ya. Maka yang lebih menarik lagi, dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, memberikan gambaran, ya, orang-orang yang tidak pernah bersedekah, orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit, tidak mau mengeluarkan hartanya untuk bersedekah. Mereka menangis, menjerit, mereka menyesal. Seandainya mereka dikembalikan kehidupan dunia, maka mereka akan bersedekah. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya. Maka hendaklah kalian berinfak, hendaklah kalian bersedekah, mengeluarkan harta kalian. Ya. Sebelum apa? Sebelum datang kepada kalian kematian. Sehingga ketika itu kalau sudah datang kematian, kalian menyesal. Dan kalian akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya kematian itu bisa diakhirkan. Ya Allah, seandainya hari kiamat itu bisa diakhirkan. Ila ajalin qarib, diakhirkan sebentar saja. Fa asaddaqo. Ya, maka aku akan bersedekah. Fa asaddaqo, aku akan mengeluarkan hartaku. Supaya apa? Supaya aku menjadi orang-orang yang saleh. Fa asaddaqo wa akum minas salihin. Dan aku menjadi orang-orang yang saleh. Dengan demikian, di fadilah atau keutamaan dari sedekah yang kelima ini, kita akan mendapatkan keamanan, kenyamanan di hari kiamat. Ya. Pemirsa yang berbahagia, dengan demikian ada 5 keutamaan di dalam sedekah ini. Ya. Pertama, tahrir al-insan min ubudiyatil mal. Membebaskan manusia dari penyembahannya terhadap harta. Yang kedua, asraul akhlak tukaffiru dzunub. Ya, merupakan akhlak atau ibadah yang paling cepat untuk menghapuskan dosa. Yang ketiga, al-aud fid dunya, al-iwad fid dunya. Bagaimana Allah SWT bisa menggantikan harta yang kita sedekahkan seketika di dunia. Yang keempat, mudawatul marda. Allah SWT akan menyembuhkan penyakit dengan sedekah. Yang kelima, aman yaumal qiyamah. Kita akan merasakan keamanan, ketentraman, ketenangan di hari kiamat dengan sedekah. Sebagaimana semua dalilnya sudah Ustadz sampaikan. Maka
dengan 5 fadilah ini, kita jangan ragu-ragu untuk bersedekah. Qala Rasulullah SAW, ma naqasa al-mal sadaqah. Ya. Tidak mungkin harta itu akan berkurang dengan sedekah. Ya, sekali lagi, tidak mungkin harta itu akan berkurang dengan sedekah. Oleh karena itu, bismillah, kita niatkan. Karena Allah SWT mengeluarkan harta kita dengan niat fisabilillah, dengan niat cinta kepada Allah SWT dan membantu orang yang membutuhkan, supaya kita mendapatkan 5 keutamaan daripada sedekah itu. Sedekah, infak, sudah kita bahas terkait dengan definisinya. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan fikih sedekah dengan tema adab-adab dalam bersedekah. Atau al-adab fis sedekah, adab-adab dalam bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudus sadaqah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengambil atau menerima taubat hambanya dan juga mengambil sedekah. Ibnu Mas'ud, seorang sahabat yang juga ahli Quran, ahli tafsir Quran, ahli tadabbur Quran. Beliau mengatakan bahwasannya yusi man yatasaddaq bil adab. Orang-orang yang bersedekah, mereka diwasiatkan untuk apa? Untuk memperhatikan adab-adab dalam bersedekah. Kenapa? Li'annallah man ya'khud biyadihi awalan. Ya. Karena Allah SWT yang pertama kali menerima sedekah sebelum orang yang kita berikan sedekah itu. Ya. Dalam arti apa? Dalam arti apa yang kita sedekahkan, ya, apa yang kita berikan kepada orang, ya, tentunya tidak secara zahir, itu diterima Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Sehingga sedekah ini bukan hanya semata-mata ibadah yang kita laksanakan antara kita dengan sesama kita, antara manusia dengan manusia, tidak. Tapi di sana ada peran Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada peran Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memperhatikan adab-adab dalam bersedekah ini. Sehingga sudah Ustaz singgung dalam pertemuan sebelumnya bagaimana Siti Aisyah, ya. Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika ingin bersedekah, beliau memberikan atau meletakkan kepada uang dan di sana ada parfum, ya, atau istilahnya itu menyemprotkan, ya, kalau bahasa kitanya sekarang, memberikan kepada uang itu parfum, ya, supaya apa? Supaya wangi. Ini bagian daripada ta'adub, ya, dalam bersedekah. Kenapa? Karena tadi sedekah kita akan diterima oleh Allah SWT, ya, walaupun tidak secara zahir, ya, barangnya diterima oleh Allah SWT. Begitu juga dengan Fudail bin Iyad, ya, seorang qadhi, seorang alim, faqih, ya. Fudail bin Iyad, ya, beliau mengatakan bahwasanya mereka orang-orang yang soleh ketika bersedekah selalu menempatkan, selalu memposisikan orang yang disedekahinya itu sebagai orang yang kaya, sebagai orang yang terhormat, ya, dan menempatkan dirinya yang bersedekah itu sebagai orang yang membutuhkan, sebagai orang yang, ya, tidak kaya, gitu kan, ya, seperti itu. Jadi yang diposisikan sebagai orang kayanya itu justru orang yang disedekahinya, seperti itu. Itu Fudail bin Iyad. Kenapa? Ya, karena tadi, ya, sedekah yang kita berikan pada seorang, pada orang yang membutuhkan, walaupun mungkin, gitu kayak, walaupun mungkin posisi di hadapan kita, ya, atau tempatnya, statusnya, ya, di hadapan kita dia lebih rendah, misalkan, ya, secara ekonominya dia kekurangan, misalkan, tapi di hadapan Allah bisa jadi orang itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah SWT. Atau bisa jadi, ya, karena dengan posisinya yang sangat membutuhkan terhadap bantuan harta, dia banyak berdoa kepada Allah, banyak beribadah kepada Allah, sehingga dia memiliki kedekatan yang khusus, ya, ibadah yang khusus dengan Allah SWT. Oleh karena itu kita harus memposisikan orang yang kita sedekahi itu, ya, dengan
posisi yang sebaik-baiknya. Nah, apa yang dikeluhkan oleh Qadhi bin Iyad, apa yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, atau apa yang dipraktekkan oleh Siti Aisyah, itu menunjukkan bahwasanya ketika kita bersedekah, kita harus menunjukkan adab-adab. Baik, ada beberapa adab di dalam bersedekah. Yang pertama, ketika kita sedekah, maka harus memperhatikan dzawil qarabah. Ya. Ibda bil aqrabin. Ya. Kita mulai dengan orang yang paling dekat dulu. Ya. Orang yang paling dekat dengan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, yang barangkali dari keluarga kita masih ada yang membutuhkan. Ya. Dari saudara-saudara kita banyak yang kekurangan. Ya. Makanya kita harus perhatikan ini, dan itu pahalanya lebih berlipat ganda, gitu kan ya. Lebih berlipat ganda dalam arti ya kita bersedekah, selain itu kita juga menjalin tali silaturahim ya dengan keluarga. Apalagi ketika keluarga tersebut yang kekurangan tersebut itu misalkan menyimpan rasa iri kepada kita, atau bahkan ada yang memusuhi kita, kita akan menjadi seorang pahlawan, seorang yang dihormati di dalam agama ini, yang dimuliakan oleh agama ini, kalau kita mendekatinya, kalau kita memberikan sebagian harta kita untuk membantunya. Maka yang pertama adalah ikhtiar atau ibda bil akrobin, ya. Dimulai dari yang terdekat dulu. Dalilnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman dza maqrabah. Memberikan makan kepada orang yatim, kalimat atau perhatikan kalimat yatiman dza maqrabah. Memberikan makan kepada orang yatim dza maqrabah, yang memiliki hubungan nasab, kerabat dengan kita. Sehingga dengan memberikan bantuan kepada orang yang masih kerabat dengan kita, ya, kita akan memiliki dua keutamaan. Keutamaan bersedekah dan juga keutamaan dalam menjalin silaturahim. Dengan demikian, ya, ketika bersedekah kita harus memperhatikan orang yang terdekat di antara kita. Ketika kita telah memperhatikan orang-orang yang sekitar kita, ya, sudah tercukupi, sudah sejahtera, ya, kita pun, ya, istri kita, keluarga kita, anak-anak kita sudah sejahtera, orang tua kita sudah terpenuhi, maka poin yang kedua adalah au it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah. Perhatikan kalimat au miskinan dza matrabah. Kita harus memperhatikan orang miskin yang dia sangat berkebutuhan. Ya. Poin yang kedua, ikhtiar dzawil ihtiyaj atau aktsaran nas ihtiyajan. Kita memilih orang-orang yang sangat membutuhkan, yang paling membutuhkan. Ya. Misalkan di antara kita atau di masyarakat, ya, tempat kita tinggal, mereka ada yang penghasilannya dalam sehari 10.000 misalkan. Ya. Kalau 10.000 kan dia makan saja itu tidak cukup. Apalagi kalau di rumah dia ada anak-anak, ada orang tuanya, ada mungkin paman-pamannya. Ya, siapa tahu, ya, kan kadang dalam satu rumah itu banyak saudara-saudaranya. Sementara penghasilan dia sangat terbatas, sangat kurang. Dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, maka ketika kita ingin bersedekah, kita juga perlu mempertimbangkan, perlu memperhitungkan orang-orang yang paling membutuhkan. Ya. Adab yang ketiga. Ya. Yang ketiga, kita harus memperhatikan barang yang akan kita berikan, uang yang akan kita sedekahkan, atau apa saja yang akan kita bagikan kepada orang-orang. Ya. Kita harus memperhatikannya. Kita berikan yang terbaik. Ya. Ikhtiar bil ajwad. Ya. Kita pilih dengan yang baik. Ya. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian berinfak dengan apa yang kalian dapatkan, min thayyibati ma kasabtum, dari
hasil kerja kalian yang halal. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Dan apa yang kami tumbuhkan, kami keluarkan dari hasil bumi, ya, berupa pertanian misalkan, ya, atau buah-buahan. Di sana ada zakat malnya kan, ya. Atau ya dengan perkebunan ini kita bisa dapat uang, kita punya kelebihan dalam harta, ya kita sedekahkan, ya, sebagian daripada harta kita. Wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna. Dan jangan ketika bersedekah itu kalian pilih-pilih atau mencari barang-barang yang kira-kira tidak bermanfaat bagi kita, gitu ya. Jadi ini udah mulai busuk nih, diberikan kepada orang, disedekahkan kepada orang. Jangan seperti itu, ya. Ini baju sudah lecet, kita berikan. Tidak boleh seperti itu. Wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna walastum bi akhirihi illa antum midufi. Sedangkan kalian sendiri tidak bisa memakainya, kalian sendiri tidak menggunakannya, ya, seperti itu. Maka ini merupakan adab, ya, yang ditentukan oleh syariat, dijelaskan dalam Al-Quran. Kita harus memberikan barang-barang atau mensedekahkan hal-hal yang apalagi bersifat makanan yang terbaik, ya. Jangan yang sesuatu yang sudah kita tidak pakai itu disedekahkan. Dalam surat Al-Imran Allah SWT berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali, ya, apabila kalian menafkahkan, mensedekahkan apa yang kalian sukai. Bayangkan, apa yang kalian sukai. Ada riwayat Abdullah bin Umar, beliau berjalan di keramaian orang. Kemudian suatu saat dia naik unta beliau, ya. Naik unta beliau dan ia melakukan perjalanan. Orang-orang melihat untanya gagah, bagus, ya. Maka Abdullah bin Umar seketika mengatakan, kamu mau ini? Dan langsung disedekahkan. Ya kalau kamu mau ini, tentu orang-orang mau kan? Ya, maka yang paling ajibnya itu, yang paling menariknya, beliau langsung mendekahkan. Ya, beliau langsung memberikannya, mensedekahkannya. Itu Abdullah bin Umar. Ada lagi riwayat lain, Abu Daud, ya, atau ya Daud At-Tai. Beliau bersama istrinya makan. Ada dalam hidangan. Kemudian ada daging. Nah, ketika dalam hidangan, beliau bertanya pada istrinya, bagaimana keadaan si fulan, ya, tetangganya, ya. Golban, ya, atau istilahnya itu golban. Golban itu bahasa Amiyah Mesir, ya. Istilahnya sangat menderita lah, gitu ya. Tetangga kita memang sangat menderita. Ya, kalau gitu kita bawakan daging ini, ya, untuk tetangga kita yang sedang kekurangan. Nah, Daud At-Tai langsung menginfakkan atau mensedekahkan daging itu. Tapi kata istrinya, kenapa harus daging? Cari yang lain, ya. Kemudian Daud At-Tai mengatakan kepada istrinya, ini daging kalau kita makan, ya, maka akan sampai ke atau akan terbuang di WC, katanya. Ya, artinya dimakan, habis itu ya jadi ada pembuangan kan, ya. Dia pergi ke WC, ada pembuangan. Tapi kalau kita berikan, ini akan sampai ke arsy, ya. Ini akan sampai ke singgasana Allah SWT. Artinya, ya, kita akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Maka dengan demikian, ketika kita berinfak, hendaklah kita menginfakkan sesuatu yang kita cintai, yang terbaik bagi kita. Selanjutnya, dari adab ketika berinfak, maka kita harus memilih waktu yang tepat. Kita harus pintar-pintar dalam memilih momen, ya. Ini. Kenapa? Karena waktu kita itu, ya kan, derajatnya berbeda-beda. Ada waktu yang sangat mulia. Ya, walaupun ya tidak ada ketentuan memang wajib syar'i, enggak gitu. Tapi ini kepintaran kita aja supaya apa? Ketika kita infak, pahalanya berlipat ganda. Nah, Ramadan ini adalah waktu yang dimana ketika kita beramal dilipat gandakan. Ya, makanya perbanyaklah sedekah di bulan Ramadan. Bukan hanya di Ramadan yang bersifat bulan secara keseluruhan, gitu. Tapi juga
di bulan Ramadan tersendiri ada waktu-waktu khusus di mana pahala kita dilipat gandakan. Seperti apa? Ketika waktu sahur. Ya. Waktu sahur ada waktu yang sangat berharga sekali. Ya. Di mana di waktu ini doa diijabah. Ya. Kita dekat dengan Allah SWT. Dan pahalanya lebih berlipat ganda. Apalagi di Ramadan. Apalagi kalau di malam Lailatul Qadar. Ya, yang pahalanya itu berlipat-lipat ganda. 1000 bulan. Ya. Maka dengan demikian ya kita pilih waktu yang paling mulia atau ketika mau berbuka, ya. Termasuk memberikan makanan kepada orang yang puasa untuk berbuka, itu pun dinilai sebagai sedekah dan pahalanya kita akan mendapatkan ya pahala orang yang saum sendiri dan juga pahala sedekahnya. Ya. Dengan demikian waktu juga sangat menentukan ketika kita bersedekah. Ada seorang salafus saleh, ya. Kalau nggak salah namanya Ibrahim, ya. An-Nakhi, ya. Ibrahim An-Nakhi, beliau mengatakan as-salatu fi Ramadan ka'alfis salah mimma siwa. Salat di bulan Ramadan seperti 1000, ya. Pahalanya 1000 kali lipat dari selain Ramadan. Kemudian as-siyam fi Ramadan ka'alfi siyam mimma siwa, ya. Berpuasa di bulan Ramadan pahalanya sangat berlipat-lipat, 1000 kali lipat daripada selainnya. Was sadaqah fi Ramadan ka'alfi sadaqah mimma siwa, ya. Jadi itu dalam pandangan beliau, ya. Sedekah pun sama seperti salat, saum yang di bulan Ramadan ini kita laksanakan. Ya, kalau kita bersedekah maka pahalanya berlipat-lipat, bahkan seperti 1000 kali lipatnya dibandingkan di bulan yang lainnya. Kemudian selain kita memilih barang yang baik, selain kita memilih waktu yang tepat, yang dimana di waktu tersebut pahalanya dilipat gandakan juga, ya. Kita dalam adab bersedekah ini kita harus meninggalkan al-man wal aza, ya. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan, ya. Janganlah kalian menghapuskan sedekah kalian bil manni wal adha, dengan mencaci maki ketika bersedekah ataupun menyakiti orang yang kita sedekahi. Kita bersedekah, niatkan dengan ikhlas, keluarkan kata-kata yang baik, ya. Jangan sampai ada kalimat di mana orang yang kita sedekahi itu tersinggung, ya. Makanya kita usahakan, ya, ketika kita bersedekah kita bangun spiritualitas yang kuat supaya kita ada kesadaran, ya. Ketika bersedekah ini ada adab-adabnya, ya. Jangan sampai kita mengatakan suatu perkataan yang bisa menyakiti orang yang kita sedekahi, sehingga kita tidak akan mendapatkan pahalanya. Bahkan sebaliknya, yang awalnya kita ingin mendapatkan kebaikan, pahala, malah kita akan mendapatkan dosa, ya. Adab selanjutnya dalam bersedekah, kita harus melihat kondisi, ya. Kita melihat kondisi, apakah akan diberikan atau pas diberikan secara terang-terangan di hadapan orang-orang atau sembunyi-sembunyi, ya. Kalau memang kita ingin melihat maslahat orang yang kita sedekahi, maka berikan secara terang-terangan. Supaya apa? Supaya orang-orang bisa termotivasi, orang lain, ya, yang punya kelebihan harta bisa termotivasi untuk memberikan sedekah, dan orang yang membutuhkan, orang yang kekurangan mendapatkan, ya, kebaikan dari kita bersedekah secara terang-terang. Atau kita menyembunyikannya, ya, bersedekah tapi tidak di hadapan orang-orang, ya.
yang hanya tahu bersedekah itu hanya kita dengan Allah SWT. Ya. Itu juga baik, dua-duanya baik. Silakan aja diniatkan mana yang paling baik, karena dalilnya pun memuji kedua-duanya. Ya. Allah SWT berfirman, in tubdus sadaqat fani'immahi. Ya. Kalau kalian bersedekah secara terang-terangan dilihat oleh orang-orang, fani'immahi, itu baik. Ya. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau kalian berikan langsung kepada yang membutuhkan, kepada yang fakir, maka fahuwa khairul lakum, itu juga baik bagi kalian. Ya. Jadi kalau kita langsung memberikan, ya kebaikannya kita juga mendapat kebaikan. Tapi kalau kita secara terang-terangan, ya, maka orang miskin yang lebih orang yang membutuhkan, ya, kalau miskin mungkin terlalu kasar, orang yang membutuhkan lebih dapat manfaatnya. Kenapa? Karena kita memotivasi orang-orang, ya, untuk membantu dia yang membutuhkan. Ya, dengan demikian sebenarnya kedua-duanya juga baik. In tubdus sadaqat fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Demikian ada berapa adab dalam bersedekah. Ya. Tadi kita murajaah yang pertama. Ya, ketika kita bersedekah, kita harus memperhatikan orang yang terdekat dulu. Ya. Zawil akrabin. Ya. It'amu fi yaumin dhi masgobah miskinan dha makrobah. Miskin dha makrobah. Ya, orang miskin yang punya hubungan yang dekat dengan kita. Ya. Ini, ya, memilih orang terdekat. Yang kedua, memilih orang yang paling membutuhkan. Ya. Sangat membutuhkan. Yang ketiga, kita memilih waktu yang paling tepat. Ya. Waktu yang sangat berharga, yang punya kemuliaan, ya, dalam syariat kita. Kemudian yang keempat, ya, kita harus memilih barang-barang, ya, kita memilih benda-benda ataupun uang yang terbaik, ya, yang akan kita sedekahkan. Yang kelima, kita harus meninggalkan alman, ya. Kita harus menjauhi alman. Alman itu cacian, makian, dan juga al-adha, ya. Jangan sampai ketika kita bersedekah kita malah menyakiti orang-orang, ya, atau orang yang disedekahi. Itu beberapa adab yang diajarkan kepada kita ketika kita bersedekah. Pemirsa yang berbahagia, ketika kita bersedekah harus kita ketahui bahwasanya sedekah itu, ya, bukan hanya sebatas uang. Perhatikan, sedekah bukan hanya sebatas uang. Kita senyum, sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Ya. Kemudian kita membantu orang, ya, menyeberangkan orang yang buta, memberikan petunjuk jalan kepada orang yang tidak bisa melihat, menjelaskan sesuatu kepada orang yang tuli, itu juga sedekah. Ya. Makanya Rasulullah SAW beliau sangat menganjurkan, memotivasi kita untuk senantiasa bersedekah, ya, dalam setiap hari, ya, dalam setiap hari. Kenapa? Karena kita dituntut untuk membantu sesama kita. Ya. Bahkan kadang ada sedekah yang dia hanya bersifat kepada kita pribadi. Ya. Mari kita simak hadisnya. Ya. Likulli nafs fi kulli yaum. Ya. Setiap orang, setiap jiwa, pada setiap hari. Walikulli yaumin tatlu'u syams. Setiap hari di mana matahari terbit. Sedekah. Hendaklah ia mengeluarkan sedekah. Ya, jadi setiap orang harus mengeluarkan sedekah. Ya. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, kita tidak punya uang, bagaimana kita harus bersedekah? Kata Rasulullah, fit tahmid sedekah, wa fit takbir sedekah, wa fit tahlil sedekah. Ya. Dalam memuji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, ada sedekah. Ya. Kemudian dalam tahlil, la haula wa quwata illa billah, itu juga, atau la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu tahlil, itu juga ada sedekah. Ya. Kemudian dalam
takbir, Allahu Akbar, Allah, itu juga sedekah. Nah, jadi sedekah bukan hanya terbatas pada uang. Bahkan tumitul adza anit tariq au minat tariq, ya. Bagaimana kita mengambil duri dari jalan, itu juga sedekah. Ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, itu juga sedekah. Maka dari hadis ini, ya, makna sedekah ini sangat luas, tidak mesti dengan uang. Kalau tidak punya uang, kalau kita uangnya pas-pasan, bisa sedekah dengan waktu bahkan, ya. Kita bisa sedekah dengan tenaga. Sehingga makna sedekah ini sangat luas. Pemirsa yang berbahagia yang dirahmati Allah SWT, sebagai kalam penutup, Ustaz ingin mengingatkan kembali bahwa, ya, sebelumnya disampaikan, ya, Allah SWT berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Hendaklah kalian bersedekah sebelum datang kematian kepada kalian, sehingga kalau sudah mati kalian akan menyesal, kalian akan menangis, ya. Fayaqul, dan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, seandainya kematian ini bisa ditunda, seandainya aku bisa dikembalikan ke dunia, ila ajalin qarib fa asaddaqa, atau lihat, ya, perhatikan, dia mengatakan apa? Fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah. Kenapa bersedekah coba? Padahal ibadah banyak kan, ya. Ibadah bukan hanya sholat saja. Ibadah bukan hanya sedekah saja. Ada sholat, ada puasa, ada lagi ya, membantu orang, ya. Ada lagi haji, umroh, itu juga ibadah. Membaca Al-Quran ibadah. Tapi orang yang menangis ini, orang yang menyesal ini, dia mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia untuk bersedekah, ya. Dia tidak mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia untuk sholat, untuk tilawah misalkan, ya. Tapi diberikan khususan di sini, ya, dalam ayat ini, fa asaddaqa, ya, seandainya aku dikembalikan ke dunia lagi, maka aku akan bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh, yang memberikan manfaat kepada sesama, ya. Dengan demikian, di sini ada keutamaan dari sedekah itu sendirinya. Bahkan saking rahmatnya Islam, ya, Islam itu rahmatan lil alamin. Di dalam Al-Quran Allah SWT menerangkan kepada kita bahwasanya sedekah itu bukan hanya kepada orang yang beriman saja, sampai kepada orang non muslim pun kita bersedekah, ya. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, ya. Mereka memberikan makan kepada orang miskin, orang yatim, wa asira, ya. Asir itu tawanan perang. Jadi para mufasir mengatakan sampai tawanan perang yang dulu mereka memerangi umat Islam, dia harus diberikan makan, diberikan sedekah. Saking indahnya Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Pemirsa yang berbahagia, sebelum, ya, kita menyesal di akhirat nanti, dan saat ini kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT bertemu dengan Ramadan, masih diberikan kesempatan untuk membuka lembaran-lembaran hari dalam hidup kita, maka kita manfaatkan, kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, apa yang diajarkan oleh Allah SWT, dengan bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, dengan bersedekah membantu orang-orang yang bersama kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.